Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan materi IPA selanjutnya. Sebelum melanjutkan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Kita akan melanjutkan inti materi selanjutnya, yaitu yang B, yaitu jaringan. Organisme multiseluler, termasuk juga hewan tingkat tinggi dan manusia, memiliki sel-sel khusus yang dikelompokkan dalam suatu jaringan. Jaringan sendiri adalah kumpulan sel yang sama bentuk dan fungsinya. Setiap jaringan memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Pada tubuh manusia dan hewan bersel banyak, terdapat 4 jenis jaringan. Yaitu, yang pertama jaringan penyokong, jaringan otot, jaringan epitel, dan jaringan saraf. Untuk jaringan penyokong sendiri itu ada jaringan ikat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, jaringan lemak, jaringan darah, dan getah bening. Kita akan masuk ke yang pertama, jaringan pada hewan dan manusia. Kita akan membahas tentang jaringan otot. Otot tersusun oleh sel panjang yang disebut dengan serat otot dan memiliki kemampuan untuk berkontraksi jika mendapatkan rangsangan dari sel saraf. Serat otot tersusun dari mikrofilamen yang terdiri dari protein, kontraktil, aktin, dan miosin. Otot merupakan jaringan terbesar pada kebanyakan hewan. Otot membutuhkan energi yang banyak saat berkontraksi. Pada hewan vertebrata terdapat 3 tipe jaringan, yaitu otot lurik. Otot lurik ini merupakan otot rangka, terdapat di seputaran lengan dan kaki dia. Yang kedua, otot jantung. Otot jantung adanya di organ jantung. Yang ketiga adalah otot polos. Otot polos ini berada di organ dalam manusia, seperti lambung, ginjal, dan lain-lain. Perbedaan antara otot lurik atau otot rangka, otot jantung, dan otot polos dilihat dari ada tidaknya garis atau lurik. Pada otot rangka itu ada, di otot jantung juga ada, sedangkan di otot polos tidak ada. Dan perbedaan lagi yang kedua adalah jumlah inti sel. Pada otot lurik atau otot rangka banyak terdapat inti sel. Otot jantung juga banyak terdapat inti sel. Sedangkan pada otot polos hanya 1, yang ini. Banyak inti sel, yang ini inti sel juga banyak, sedangkan ini cuma 1. Kemudian posisi inti dalam sel. Jika otot lurik terdapat di tepi, sedangkan otot rangka atau otot lurik tadi terdapat di tepi. Untuk otot jantung itu di tengah-tengah, dan otot polos juga di tengah-tengah. Yang keempat adalah percabangan. Pada otot lurik atau otot rangka itu tidak bercabang, sedangkan otot jantung dan otot polos, otot jantung bercabang, otot polos tidak bercabang. Yang kelima, sifat gerakan. Kalau otot rangka atau otot lurik, sifat gerakannya dia sadar.
itu bisa digerakkan oleh kita sendiri ya. Kalau untuk otot jantung tidak sadar. Dan otot polos juga tidak sadar. Maksudnya di sini tanpa kita suruh otot itu sudah bergerak. Nah, itu terjadi di otot jantung dan otot polos. Seperti pemompaan jantung kan tanpa kita suruh. Dan untuk memproduksi untuk mengolah makanan di dalam lambung juga tanpa kita suruh, ya kan? Nah, yang keenam, kemampuan berkontraksi. Untuk otot rangka atau otot lurik, kemampuan berkontraksinya cepat, tapi mudah lelah. Terbukti kalau misalnya untuk berlari, untuk bekerja, otot kita kan jadi mudah lelah. Sedangkan otot jantung lambat, tapi tidak mudah lelah. Dan otot polos juga lambat dan tidak mudah lelah, tapi tidak mudah lelah. Itulah 6 perbedaan dari otot lurik atau otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Yang kedua, jaringan epitel. Jaringan epitel berbentuk lembaran yang terdiri dari sel-sel terikat kuat satu sama lain. Dia menutupi bagian luar dari tubuh, membatasi antar organ atau membatasi organ dengan rongga dalam tubuh. Jadi membran epitel itu seperti plastik yang melindungi suatu organ, dan itu bisa dilihat misalnya di jantung ayam. Itu misalnya kalau misalnya sedang mencuci ayam potong, ada jantungnya, akan bisa terlihat epitelnya, jaringan epitel. Jaringan epitel berfungsi sebagai pelindung terhadap luka, serangan mikroorganisme, dan kehilangan cairan. Selain itu, beberapa jaringan epitel juga berfungsi mengeluarkan zat tertentu. Contohnya jaringan epitel yang terdapat pada dinding sebelah dalam usus yang mengeluarkan lendir yang berfungsi melicinkan permukaan usus agar tetap lembab. Ini contohnya juga misal kalian membeli ayam potong, nanti misalnya ada ususnya, coba diminta tolong kepada yang di rumah untuk membuka usus tersebut, kan ada lendir seperti itu. Kalau misalnya kalian ingin tahu bagaimana jaringan epitel itu ya. Ada 2 kriteria yang digunakan untuk mengelompokkan jaringan epitel, yaitu jumlah lapisan dan bentuk sel. Jaringan epitel selapis hanya memiliki 1 lapisan sel, sedangkan jaringan epitel banyak lapis memiliki beberapa lapisan sel. Sel epitel dapat berbentuk pipih, kubus, silinder, ataupun transisional. Kita akan melihat yang akan membahas tentang epitel pipih selapis seperti yang ada di buku. Epitel pipih selapis. Ini contoh, ini adalah macam-macam epitel selapis. Jika dilihat dengan mikroskop dengan pembesaran, akan terlihat bahwasanya selnya seperti ini. Yang kedua, epitel kubus selapis. Oke, kita ulang dulu sementara. Epitel pipih selapis dulu ya. Dia letaknya di dalam pembuluh darah dan limfa. Di kapsul glomerulus alveolus, selaput bagian dalam telinga. Saluran ekskresi kecil dari kebanyakan kelenjar, peritoneum, dan pleura. Fungsinya daripada epitel pipih selapis ini difungsi oksigen dan karbon dioksida, filtrasi darah, pelapis bagian dalam dan rongga. Itu untuk epitel pipih selapis. Untuk yang epitel kubus selapis, letaknya ada di permukaan dalam lensa mata, kelenjar tiroid, saluran nefron, ginjal, permukaan luar ovari atau indung telur, epitel berpigmen, dan retina mata. Itu epitel kubus. Fungsi daripada epitel kubus selapis ini sekresi getah, penyerapan atau absorpsi zat,
dan penghasil lendir. Nah, yang ketiga itu epitel silindris rapis. Nah, seperti ini bentuknya, gambarnya. Letaknya ada di lambung jonjot usus, kelenjar pencernaan, di kantong empedu, di rahim, saluran rahim, serta saluran pernafasan bagian atas. Fungsinya untuk sekresi, absorpsi, proteksi, dan untuk melicinkan. Yang terakhir itu epitel transisional. Letaknya ada di saluran urin, saluran reproduksi jantan, saluran pernafasan, dan rongga hidung. Fungsinya untuk membersihkan benda asing, memindahkan benda melalui suatu aliran. Itu jaringan epitel yang kita pelajari, epitel selapis. Selanjutnya adalah yang C, jaringan penyokong. Jaringan penyokong meliputi jaringan ikat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, jaringan lemak, serta jaringan darah dan jaringan getah bening. Yang pertama itu jaringan ikat. Fungsi utama daripada jaringan ikat, kan pasti ikat berarti dia mengikat dan menopang jaringan-jaringan lainnya. Ya. Berlawanan dengan jaringan epitel, jaringan ikat mempunyai kerapatan sel yang longgar dan sel-selnya tersebar di antara matriks-matriks ekstraseluler. Matriks tersusun oleh serabut-serabut serat yang diselubungi oleh media dasar berupa cairan, gel, ataupun padat. Serabut yang menyusun jaringan ikat adalah dibagi menjadi 3, serabut kolagen, serabut elastis, dan serabut retikuler. Contoh daripada jaringan ikat adalah tendon dan ligamen. Nah, biasanya ada di sela-sela antara di siku ya, siku atau tumit. Untuk tendon, ini tendon. Tendon itu mengikat jaringan otot dengan tulang. Ya. Tendon ini mengikat jaringan otot dengan tulang. Sedangkan ligamen mengikat jaringan tulang dengan tulang. Paham di sini? Tendon, otot dengan tulang, ligamen, tulang dengan tulang. Selanjutnya ya, jaringan tulang rawan. Nah, kalau misalnya tulang rawan berarti tulang yang bisa, kalau misalnya pada ayam atau pada sapi saat kita makan itu yang bisa dimakan tulangnya. Jaringan tulang rawan atau kartilago terbuat dari bahan yang padat, bening, dan berwarna putih kebiru-biruan. Mula-mula seluruh tulang embrio itu bakal janin, bakal hewan, pokoknya embrio itu yang masih di dalam rahim ya, merupakan tulang rawan. Nah, seiring bertambahnya usia, tulang rawan berkembang menjadi tulang keras. Hanya bagian-bagian yang masih mengalami pertumbuhan saja yang tetap berbentuk tulang rawan. Pada saat dewasa, tulang rawan hanya dijumpai pada ujung-ujung tulang dan pada bagian sendi. Contoh tulang rawan pada dewasa yaitu di hidung, ya kan? Kalau misalnya untuk yang mancung berarti tulang rawannya panjang, pendek. Kalau misalnya ini kayak pesek berarti pendek tulang rawannya. Nah, di telinga itu yang tidak bisa tumbuh lagi kan. Kalau untuk yang di sendi, bagian sendi, oke, ada di bagian sendi juga. Tulang rawan tidak mengandung pembuluh darah, tapi diselubungi oleh membran. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis. Ini contohnya ada di mana belum, nanti jadi tugas aja ya. Selanjutnya,
Jaringan tulang keras. Tulang keras itu berasal dari tulang rawan. Tulang keras tersusun oleh sel-sel tulang, disebut osteosit. Sel tulang namanya osteosit yang hidup. Ruang antar selnya tersusun atas kalsium, fosfor, protein, dan zat perekat. Kalsium dan fosfor yang terkandung dalam matriks menyebabkan tulang menjadi keras dan tidak lentur. Nah, pada anak-anak, tulang keras lebih banyak mengandung zat perekat sehingga tubuhnya masih lentur. Dan misalnya gini, jika anak-anak jatuh terus patah, itu masih bisa disambung kembali, sambung dengan sendirinya. Sedangkan kalau sudah dewasa patah, itu harus dibor dan dipasang dengan pen karena tidak bisa nyambung lagi. Itu maksudnya lebih banyak lentur tersebut. Tulang dalam tubuh saling berhubungan satu sama lain, merupakan jaringan ikat paling keras. Bentuk tulang dapat dibedakan menjadi 3. Nih contoh jaringan tulang keras ya. Tulang pendek. Ya 3 kan, 3 jaringan tulang keras dibedakan menjadi 3. Tulang pendek, tulang pipih, dan tulang pipa. Bisa dibayangkan tulang pendek ini antar sini sama sini aja. Tulang pendek ini adanya di mana? Di tulang belakang ya. Nah, pokoknya contohnya ada di ayam deh. Kalau misalnya mau lihat tulang pendek di bagian dada, dia biasanya di bagian dada ayam. Nah itu ada, cek aja. Terus tulang pipih biasanya ada di tulang pantat ya, di pinggul. Kalau tulang pipa itu biasanya panjang-panjang antara lengan, jari-jari dengan lengan. Oh ya, tulang pendek juga di lengan itu juga tulang pendek ya. Kalau tulang pipa ya seperti pipa yang panjang-panjang itu, jadi dengkul dengan kaki, dengkul dengan paha, terus siku sama lengan itu juga termasuk tulang pipa. Lanjut. Yang keempat, jaringan lemak. Jaringan lemak terdiri atas sel-sel lemak. Nah, seperti di bawah kulit dan bantalan bola mata. Ini contohnya ya, ada di bawah di bagian perut. Nah, di bagian perut ini lemak itu pasti di sini. Nah, ini dia adalah gambar jaringan lemak. Ini ada inti selnya dan ini ada fat droplets. Lanjut, yang kelima, jaringan darah dan getah bening. Jaringan darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah eritrosit, terus sel darah putih leukosit, dan keping pembeku darah atau trombosit, serta cairan darah, plasma darah. Volume darah dalam tubuh kita kira-kira 1/13 dari berat tubuh. Bisa dihitung jika berat Ananda misalnya 50 kg, berapa darah yang ada? Jadi 50 dikali 1/13 atau 50/13 itulah volume darah dalam tubuh kita. Pembuluh getah bening disebut juga dengan pembuluh limfa. Nah ini ya, gambar daripada sel darah merah. Yang merah itu seperti kepingan logam. Kemudian ya, ini sel darah putih. Pembuluh darah ini mengumpulkan cairan limfa dari sel dan jaringan. Cairan limfa berasal dari daerah kepala, leher, dada, paru-paru, jantung, dan lengan. Nah, ini gambar daripada trombosit. Trombosit ini
untuk membekukan darah. Jadi apabila luka, darah itu akan beku. Kalau misalnya nggak beku, ya bahaya kalau misalnya kekurangan trombosit. Kelebihan sel darah putih itu mengakibatkan penyakit, yaitu kanker darah, ya kan. Lanjut. Yang terakhir yaitu jaringan syaraf. Jaringan syaraf menerima rangsangan dan mengirimkannya dari bagian yang satu ke bagian yang lain dalam tubuh. Jaringan syaraf terdiri dari sel-sel syaraf, yaitu neuron. Neuron terdiri dari sebuah badan sel, dendrit, dan akson. Panjang neuron mencapai 1 meter. Untuk yang dendrit itu menghantarkan rangsangan dari ujungnya menuju badan sel, sedangkan akson menghantarkan rangsangan dari badan sel menuju neuron lain. Efektor. Rangsangan lain itu, neuron lain itu maksudnya efektor. Efektor adalah suatu struktur yang melakukan respon tubuh seperti sel otot. Ini contoh, ini adalah gambar sel saraf neuron. Biasanya nanti kalau misalnya di ujian itu di manakah dendrit? Nah, letak dendrit adalah ini. Seperti rambut. Ini badan sel yang besar. Dan ini adalah inti sel. Akson adalah yang warna orange di dalam tengah sini, akson. Oke, sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.